Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, saya ada sedikit miskomunikasi ya. Jadi saya tidak baca tema yang disarankan ya. Jadi saya tadi baru dengar tema yang disarankan adalah tentang kafaroh dan qadha, dan juga tentang apa satu lagi Bang? Tentang fidyah ya. Tapi secara umum ya, ini adalah sesuatu yang sudah menjadi apa Bang? Sudah menjadi pengetahuan kita ya. Qadha, fidyah dan juga kafaroh ya, secara umum yaitu bisa diartikan sebagai pengganti gitu ya. Ya walaupun ada pengganti itu sebagai denda, ada yang pengganti itu tidak disebut sebagai denda gitu. Pengganti yang dianggap sebagai denda ya, diantaranya itu kafaroh ya. Sedangkan qadha itu ya dia mengganti apa yang ditinggalkan. Misalnya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia mengganti dengan apa? Apakah dia ganti dengan denda, misalnya harus memerdekakan budak gitu kan, harus memberikan orang makan gitu ya, dan harus misalnya seperti denda orang yang bersumpah, misalnya harus puasa lebih dari yang dia tinggalkan gitu ya. Karena kalau kafarat orang yang bersumpah berarti diantaranya dia harus berpuasa berapa hari Bang? Berapa hari? Denda untuk orang yang kafarat, untuk orang yang bersumpah dan dia ingin membatalkan sumpahnya, maka di antara kafaratnya memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, atau kalau bukan makanan berarti apa? Berarti memberi pakaian, atau apa? Puasa berapa hari? 2 bulan kebanyakan Pak. Berapa hari Pak?
Hah? Berapa? 3 hari. Yang 2 bulan itu apa? Kafarat orang yang misalnya berjima di siang Ramadan. Orang yang berjima di siang Ramadan kan tidak boleh berjima di siang Ramadan, kecuali apa? Kecuali memang dia tidak apa namanya? Ya tidak sedang wajib puasa. Ada nggak orang yang tidak wajib puasa ketika siang bulan Ramadan? Ada nggak? Hah? Ada Pak? Hah? Di antaranya musafir. Makanya kalau musafir kemudian dia berjima di perjalanan dengan istrinya, gimana Pak? Hah? Kan siang Ramadan kan? Hah? Gimana? Dia kafarat kan? Hah? Kafarat. Kenapa kafarat? Kan yang kafarat orang yang berjima di siang Ramadan itu, orang yang kafarat di siang hari di saat bulan Ramadan itu kan kalau ketentuan syariatnya berapa? Di antaranya puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Ya, artinya tidak boleh apa namanya? Tidak boleh putus. Sedangkan kafarat sumpah tadi boleh putus kan? Harus 3 hari atau boleh 1, 2, 3 tapi di hari yang berbeda, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau orang jima di bulan Ramadan, kafaratnya harus berurutan 2 bulan berturut-turut. Cuma pertanyaannya tadi, ada orang yang berjima di siang Ramadan tapi dia sedang tidak wajib puasa. Gimana kira-kira? Belum pernah dengar baik. Bapak misalnya lagi safar gitu ya. Di situ di safar sewa hotel karena capean Pak ya. Sewa hotel karena kecapean apa? Berdua suami istri. Nggak puasa kan? Karena apa? Sedang safar. Karena safar itu rukhsah boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Apalagi ketika sedang safar itu sakit, maka sampai kata Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan orang yang safar itu puasa. Ya, tidak ada kebaikan untuk orang safar berpuasa. Cuma nanti kalau kita lihat sebab apa, kalau hadis itu asbabul wurud namanya kan. Kalau kita lihat latar belakang perkataan Nabi itu adalah ketika itu ada seseorang yang berpuasa, saat itu dia sedang sakit, disuruh buka sama sahabatnya, nggak mau dia. Udah hampir sekarat, suruh buka nggak mau. Maka kemudian datang Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan puasa untuk orang safar, bukan untuk orang sakit, untuk orang safar. Nah, sebagian ulama menyebutkan kalau kita safar ya rukhsah, nggak apa-apa nggak puasa. Bahkan berlaku secara umum. Mau sakit, nggak sakit, gitu kan? Maka boleh tidak puasa. Karena boleh nggak puasa, karena berdua sama istri, gimana Bang? Udah lama, apalagi malamnya sholat tarawih terus, Pak ya. Terjadi misalnya apa, hubungan suami istri, ada kafaratnya kan? Ini yang belum tahu ya. Tidak ada kafaratnya. Tapi kalau antum puasa tiba-tiba berhubungan suami istri, nggak safar, nggak ada yang menghalangi antum, atau tidak ada yang membuat antum apa boleh tidak berpuasa pada hari itu, dan kemudian berhubungan suami istri, ada kafaratnya nggak? Ada denda. Ya. Di antara dendanya apa? Ya, bukan puasa 1 hari.
Kalau puasa 1 hari sebagai ganti, itu bukan kafarat, tapi namanya qadha. Kalau bapak tinggal 1 hari puasa gara-gara apa namanya? Gara-gara safar tadi, tinggal 1 hari, pulang kampung tinggal 1 hari. Itu nanti di bulan yang lain ketika mengganti itu sebagai denda atau mengganti sebagai qadha. Sebagai qadha. Dan qadha itu sesuai dengan apa yang kita tinggalkan. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, itu qadha namanya. Walaupun nanti ada perbedaan sedikit pendapat para ulama, khususnya bagi wanita hamil. Jadi wanita hamil tidak berpuasa. Apakah dia nanti mengqadha ya plus dengan fidyah, atau mengqadha saja atau fidyah saja? Nah, nanti ada keterangan para ulama. Ya, kan wanita hamil itu sebab dia membuka puasa atau tidak puasa pada bulan Ramadan itu kan diantaranya bukan karena dirinya saja, tapi juga bisa jadi karena bayi yang dikandung, bayi yang dikandung. Nah, para ulama nanti khususnya kalau kita lihat di dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya dia takut ya kandungannya yang menjadi terganggu gara-gara dia puasa, maka hukumnya beda. Kalau dia takut untuk diri sendiri saja, dia kemudian tidak puasa, itu hukumnya berbeda. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi secara umum mazhab yang lain mengatakan apa? Karena qadha itu statusnya sebagai pengganti, maka kalau ada ibu hamil tidak puasa, dia pilih salah satu. Apa pengganti dari tidak puasa dia di bulan Ramadan? Pengganti ketika seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu 2, ya kan? Kalau kafarat tadi jangan dimasukin lagi berarti karena dia denda kan. Sedangkan pengganti ada yang pertama qadha, ada yang kedua fidyah. Cuma kalau fidyah bukan mengganti dengan amalan serupa, dia diganti dengan fidyah pakai apa, Pak? Pakai harta, pakai duit, pakai makanan. Bukan pakai. Kalau qadha berarti amalan yang serupa. Tapi kalau fidyah bukan amalan serupa, dengan amalan yang lain, dengan harta atau makanan. Nah, jumhur ulama menyebutkan kalau misalnya seseorang tadi hamil dan kemudian tidak puasa di bulan Ramadan, maka gantinya satu. Tetap satu. Tinggal pilih qadha atau pilih fidyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ini saya agak kurang setuju gitu. Tapi kalau yang lain yang taklid kepada mazhab bisa jadi ya harus setuju gitu kan. Tapi saya dalam hal ini merujihkan pendapat ulama yang mengatakan apa? Ya kalau misalnya memang dia tidak puasa di bulan Ramadan karena takut akan janinnya atau karena takut dia sendiri gitu ya, karena pada dasarnya kata dokter atau ibu-ibu yang merasakan ketika hamil itu sakit kan Bu ya. Bahkan sampai disebutkan oleh Hasan Basri itu, kalau ada orang yang mengatakan ibu hamil itu tidak sakit, maka dia belum pernah merasakan hamil. Ya, kalau ada fatwa yang mengatakan orang hamil nggak boleh buka puasa di bulan Ramadan, kata Hasan Basri, berarti dia belum pernah. Kenapa? Karena sakit di atas sakit itu adalah hamil. Benar nggak Bu? Benar nggak? Bayangin itu bahwa apalagi dokter dia tahu dia sakit di atas sakit itu adalah hamil. Apalagi ketika mau melahirkan. Makanya orang hamil meninggal ketika melahirkan itu pahalanya apa? Nggak sembarangan pahalanya. Pahalanya apa Bu? Kalau meninggal ibu-ibu saat melahirkan anak, syahid di jalan ini.
dia syahid, pahalanya syahid, tapi perlakuannya tetap seperti orang lain. Namanya syahid fil akhirah namanya. Karena syahid itu ada syahid fil dunya wa fil akhirah. Syahid fil dunya wal akhirah itu hanya didapatkan oleh orang yang meninggal di medan perang. Nah, ada syahid fil akhirah dunan dunia. Nah, di antaranya apa? Orang yang syahid di hari akhirat, artinya hukum syahid dia di hari akhirat, tapi tidak di dunia. Nah, itu di antaranya adalah orang yang mati dalam keadaan melahirkan. Jadi, Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i tadi disebutkan ada rincian. Rinciannya apa? Tadi kalau dia takut ketika dia nggak puasa karena janin atau karena dirinya sendiri, maka hukumnya berbeda. Hukum di antaranya apa? Kalau dia takut misalnya khawatir akan janin, dia harus qadha plus apa? Plus fidyah. Berarti gantinya berapa, Pak? 2. Gantinya 2. Nah, ini yang saya tidak setuju di sini. Kenapa tidak setuju di sini? Karena status apa, Pak? Status qadha dan status fidyah itu sama-sama sebagai pengganti. Ya, yang namanya pengganti satu Pak ya. Ya, saya misalnya mengusulkan untuk kajian hari ini diganti. Berarti yang datang 1 apa 2? 1 gitu Pak, sebagai pengganti. Tapi ya tadi ini perbedaan mazhab, Pak. Perbedaan mazhab kita harus terima ya, tapi pilihan itu ada pada kita. Apakah kita taklid atau kita merojihkan pendapat yang lain. Nah, dalam hal ini saya lebih setuju ketika ibu-ibu hamil tadi kemarin misalnya dia tidak puasa ya karena takut akan janin atau karena takut dirinya sendiri, maka apa? Maka pendapat yang kuat yang menurut dalil-dalil yang saya rojihkan atau sebagian ulama merojihkan, yaitu pendapat yang mengatakan cukup mengganti, pilih gantinya bisa qadha, bisa fidyah. Kalau sudah fidyah tidak perlu qadha, kalau sudah qadha tidak perlu fidyah. Walaupun ada juga pas saya bilang begitu, udahlah saya hati-hati saja. Ya, saya hati-hati saja, saya puasa, saya juga apa? Saya juga bayar fidyah. Toh gampang kan? Puasa tinggal puasa, fidyah cuma berapa tadi? Kalau fidyah menggantikan puasa berapa hari Bu? Ibu-ibu biasanya? Berapa denda atau ganti dari tidak puasa kita dengan cara mengganti dengan fidyah? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Berapa orang kita kasih makan ketika kita tidak puasa? 10. Satu hari? Satu kali makan atau satu hari? Satu hari berapa kali makan? Lagi puasa. Nah, ini perlu juga satu kali, satu hari makan atau satu kali? Satu kali buka. Gimana? Nah, itu ikhtilaf di antara para ulama. Tapi termasuk yang saya rojihkan dan saya lihat beberapa dalil ulama yang merojihkan itu adalah cukup satu kali memberi makan. Bukan satu hari. Walaupun ada yang mengatakan kan puasa itu satu hari, berarti apa? Memberi makan orang miskin satu hari. Nah, bisa juga kita jawab kan kalau bulan Ramadan nggak makan 3 kali. Makannya yang tidak makan berapa kali? 1 kali Pak. Kan pagi sahur, buka puasa, malam. Nggak makannya kapan? Siang. Berarti satu kali. Nah, berarti kalau ada yang mengatakan tadi harus 3 kali, kenapa? Kan puasa satu hari. Kalau 1 hari kan berarti 3 kali makan. Nah, kita jawab juga kalau mau pakai logika, gitu kan? Kita pakai logika apa, Pak? Kita pakai logika berarti apa? Puasa itu sebenarnya bukan 3 kali makan. Puasa itu cuma menahan 1 kali makan. Sahur itu anggaplah makan
makan pagi, buka puasa anggaplah makan malam. Dan manusia hampir seluruh dunia makannya berapa kali, Pak? 3 kali. 3 kali sehari. Kecuali orang Arab ada makan malam lagi. Ada makan malam gitu. Makan sebelum tidur. Tapi secara umum apa? Kalau bahasa Inggris apa? Makan pagi breakfast ya. Makan siang apa? Lunch. Makan apa? Makan malam dinner. Secara umum itu. Ya. Maka saya termasuk yang merujihkan kalau fidyah cukup 1 kali makan. 1 kali makan. Artinya apa? Fidyah itu mengganti dari ya bulan Ramadan yang kita tinggalkan puasa di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi apakah memberi apa? Memberi duit atau memberi makan? Yang mana yang paling afdol? Memberi duit atau memberi makan? Yang mana yang paling afdol? Yang paling afdol itu adalah memberi makan. Kenapa? Karena memang nas dalam Al-Quran itu memberi makan. Itu yang paling afdol. Cuma kalau mau diganti dengan duit boleh nggak? Nah, ijtihad para ulama itu dibolehkan. Tapi lebih baik apa? Lebih baik ibu bagi-bagi saja makanan. Ya misalnya di kompleknya ada yang kira-kira miskin siapa? Yang kira-kira kerja keras siapa dan gajinya kecil, gitu ya? Siapa Pak? Kerja keras tapi gajinya kecil siapa? Siapa? Guli bangunan. Nah itu disiapkan, tapi jangan disiapkan pas bulan Ramadan. Nanti dia tidak puasa. Artinya apa? Menggantinya di luar bulan Ramadan. Berikan makanan itu kepada orang yang tidak puasa di luar bulan Ramadan. Berikan dia 1 bungkus nasi padang. Kalau kita biasa makan nasi padang. Kalau kita biasa makan nasi warteg berarti beli nasi warteg. Kalau biasa makan nasi kebuli berarti apa Pak? Beli nasi kebuli. Jangan biasa makan kambing kasihnya ikan teri. Nah, itu namanya tidak cocok. Ya. Jadi intinya apa? Intinya fidyah kalau dari makanan berarti apa? 1 kali itu pendapat yang kuat. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan harus 3 kali makan. Karena apa? Mereka menganalogikan atau mengkiaskan kepada mengganti puasa 1 hari. Dan mereka mengatakan yang namanya 1 hari itu 3 kali makan. Maka jawaban bapak-bapak kalau ada orang yang berdalil seperti itu apa Pak tadi? Jawabannya orang yang berpuasa tidak makan 3 kali. Dia cuma makan 1 kali. Ya, artinya tidak makan cuma satu kali. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah secara umum yang dinamakan dengan qadha, ya, yang dinamakan dengan fidyah, yang dinamakan dengan kafarah. Secara umum dia itu sebagai pengganti. Nah, cuma ada pengganti yang sifatnya sebagai denda dan ada pengganti yang tidak ada denda di dalamnya, mengganti sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan 3 penjelasan yang sudah saya sampaikan? Biar apa namanya Pak? Biar ada pengembangan. Baik, bismillah. Banyak catatan. Iya, dicatat aja biar nggak lupa. Sebenarnya nggak edukasi buat merekam video banyak bukan restoran. Silakan Pak, silakan. Jadi kalau dari Bapak apa nih? Iya. Nanti saya belajar. Untuk hamil. Restoran Ya. ketik rekam video video apa dia Bapak mau aplikasi lain lagi. Kalau punya Pak Iwan lagi aplikasinya lain lagi.
pakai namanya Iya, baik. lupa saya. Jadi membayar fidyah apakah boleh kepada satu orang ya atau harus memberikan kepada orang yang berbeda, ya kan? Ya. Maka kalau ketika kita baca fikih para ulama menyebutkan ya kita boleh saja memberikan kepada satu orang dan boleh juga memberikan kepada 30 atau 29 kalau satu bulan memang dia tidak puasa, maka dia mengganti memberikan makanan untuk 30 atau 29 orang. Dan dibolehkan juga apa? Memberikan kepada satu orang dan dihitung berapa tadi? Dihitung satu bulan. Ya, 1 bulan. Bahkan kalau kita kiaskan juga dengan apa namanya, dengan kewajiban zakat gitu ya, zakat apa namanya, zakat mal misalnya, apakah kita boleh berikan kepada satu orang miskin ya atau kita bagi-bagikan kepada semua mustahik gitu. Dalam hal yang diwajibkan saja ya seperti zakat itu disebutkan oleh para ulama, boleh kita memilih salah satu miskin dan kemudian kita berdayakan dia sehingga apa? Diharapkan tahun depan dia tidak lagi menjadi orang miskin. Ya, tapi dalam hal kalau ada pertanyaan yang lebih baik yang mana, saya sarankan lebih baik diberikan kepada kalau 29 hari berarti diberikan kepada 29 orang, itu lebih baik kalau menurut saya, Pak. Ya kenapa? Ya bisa jadi keberkahan yang kita dapatkan itu akan berbeda. Bayangkan kalau kita cuma beri kepada satu orang, kita didoakan oleh satu orang. Dan kalau kita berikan kepada 29 orang, dan di saat kita berikan bisa saja orang tersebut kemudian mengatakan Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Artinya apa? Ya Allah, bersalawatlah kepadanya ya, karena memang di antara anjuran syariat kepada orang-orang yang menerima baik menerima sedekah atau menerima zakat, maka kata Allah Subhanahu wa taala fasholli alaihi inna salataka sakanun lahum, kata Allah ya, bersalawatlah untuk mereka karena sesungguhnya salawat kalian untuk mereka itu akan menjadi sakinah untuk orang yang didoakan. Ada kan ayatnya, Pak? Ada yang hafal nggak ayat itu? Ketika kita menerima zakat misalnya, menerima hadiah, kita menerima traktiran gitu ya, biasanya kita bilang apa, Pak? Terima kasih doang atau gimana? Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, biar jadi pilihan yang terbaik, Pak. Kalau saya milih didoakan banyak orang, walaupun boleh kita memberikan kepada satu orang, tapi setiap hari yang kita tinggalkan. Apalagi kalau di situ memang nggak ada yang miskin kecuali dia, ya, kecuali dia. Bahkan dulu ada orang yang bayar kafarat karena nggak ada yang miskin, akhirnya apa? Dia bayar untuk dirinya sendiri. Ya, kan ada kisah kan, ada seorang sahabat dia berjima di saat bulan Ramadan. Nah kata Rasulullah, kamu sanggup gak puasa 2 bulan berturut-turut? Jangankan 2 bulan berturut-turut, kata dia, 1 hari saja saya kena kan, 1 hari saja saya kena akhirnya dia berjima kan, kena. Jangankan 2 bulan berturut-turut. Akhirnya apa? Akhirnya kamu ada gak makanan yang kamu berikan kepada orang yang sebagai kafarah bentuk makanan? Ada gak? Gak ada. Akhirnya apa? Rasulullah SAW berikan kepada dia, dan tolong nanti berikan kepada yang lain sebagai bentuk kafarah dari jima kamu. Habis itu dia bilang apa, Pak? Kan tadi dikasih sama Rasulullah kan, dia gak punya harta, dikasih nih harta ini kamu gunakan untuk bayar kafarah. Kata dia apa, Pak? Kata dia, memang ada yang lebih miskin dari saya. Memang ada. Maka kata Rasulullah apa kepada orang itu, Pak? Kata Rasulullah kepada orang itu apa?
ya udah untuk kamu. Artinya dia bayar kafarat untuk dirinya sendiri. Itu aja boleh, apalagi untuk satu orang, ya, dan dihitung 30 hari atau 29 hari. Tapi yang paling afdol tadi bayar, karena kita didoakan oleh banyak orang. Dan tadi saya ingin menyampaikan ada satu ayat Al-Quran perintah ketika kita diperintahkan untuk bersalawat kepada yang beri. Baik, coba cek firman Allah Subhanahu wa taala. Inna salataka, ya. Surat At-Taubah ayat 103, ya, coba dibaca ya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ada enggak? Kata Allah, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan, menyucikan mereka, dan berdoalah kepada mereka. Wassallu 'alaihim. Jadi ketika orang mendapatkan apa Pak? Mendapatkan pemberian zakat dari orang lain, mendapatkan pemberian sedekah dari orang lain, mendapatkan traktir dari orang lain, pokoknya semua pemberian yang disyariatkan, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasallu 'alaihim, ya. Wasallu 'alaihim. Artinya wasalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum, dan berdoalah kepada mereka. Artinya berselawat kepada mereka. Sesungguhnya selawat itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi yang memberi, bagi yang berzakat, bagi yang bersedekah. Makanya kalau ada 30 orang yang kita kasih makan, walaupun statusnya sebagai sebagai apa tadi? Sebagai fidyah, ya. Tapi fidyah itu ya sesuatu yang menggantikan dari kewajiban kita yang kita tinggalkan. Maka 30 orang mendoakan kita, ya. Taruhlah tidak semua doanya mungkin makbul, ya. Benar gak? Ya mungkin dari 29 ada berapa kira-kira Pak? Ya, ada dari 29 orang miskin yang kita kasih makan, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Makanya kalau saya dikasih makan Pak, saya doain Pak, saya doain. Makanya sering kasih makan saya, Pak. Enggak, maksudnya benar. Ya. Dan itu nanti yang menjadi dalil juga, boleh enggak kita berselawat kepada selain Nabi Muhammad SAW? Kan selama ini kan kita berselawat kepada Allahumma salli ala Muhammad. Nah sekarang Muhammad diganti Allahumma salli ala siapa tadi? Ala siapa misalnya? Ala fulan, ala Rahmat, ala Fajri, ala, boleh nggak? Boleh nggak? Nah ini di antara dalilnya boleh berselawat, karena selawat itu artinya doa. Allahumma shalli alaihi. Pernah nggak Pak? Yang raktir didoain Bapak, pernah nggak? Lupa Pak ya? Makanya sekarang kalau bisa apa Pak? Yang raktir itu didoakan. Apalagi yang kasih sedekah. Yang kasih sedekah biasanya orang miskin. Makanya ketika kita santuni anak yatim misalnya, jangan lupa pengurus itu bilang ke anak yatim, wahai yang telah menerima zakat pada hari ini, wahai yang telah menerima santunan pada hari ini, berdoalah terhadap orang yang memberi santunan, yang mengeluarkan zakatnya, berdoa. Karena inna salataka sakanun lahu. Karena doa mereka, selawat mereka itu adalah menjadi apa? Menjadi penentram jiwa, sakinah, sakanan lahu, menjadi sakinah, menjadi tentram jiwanya. Makanya saya sarankan walaupun boleh untuk satu orang, ya, tapi bukan dikecilkan Pak. 29 hari dikasih cuma satu kali makan, bukan begitu. Berarti 29 kali makan. Berarti kalau dikali bisa, mau sekaligus,
mau sehari-hari nggak apa-apa. Yang penting untuk berapa? Untuk satu bulan. Ya. Karena itu kalau nunggu 28 hari lagi cicil nanti meninggal gimana Pak? Langsung aja diberikan pada hari itu. Karena status fidyah itu sebagai pengganti. Walaupun boleh juga kalau sudah mati nanti wasiat kepada anak-anak. Ini saya ada tinggal puasa 29 hari belum diganti, belum dikotok dan belum bayar fidyah. Kalau saya mati tolong nanti qadha atau tolong nanti bayar fidyah. Boleh enggak? Boleh enggak seseorang mengqadha puasa orang lain? Hah? Nah, khusus untuk puasa boleh. Ya. Atau tadi fidyah. Tapi sebaiknya sudahlah, kan kita masih ada kesempatan nih Pak, masih ada kesempatan. Apalagi puasa Ramadan ini tinggal berapa hari? 9 hari lagi. Ibu-ibu ada puasa 30 hari atau 29 hari belum apa? Belum dikotok dan belum dibayar fidyah. Gimana caranya? Ya sudah, langsung bayar fidyah. Atau yang kotok yang mampu dan sisanya bayar fidyah. Ya. Kalau tadi yang hamil, pendapat yang rajih yang saya katakan, ya tidak perlu ganti dua, cukup pilih salah satu, pilih qadha atau pilih fidyah. Tapi yang tadi ikut mazhab Syafi'i karena memang ngajinya misalnya dari awal sudah mazhab Syafi'i, nggak mau ganti-ganti Pak. Nah, berarti apa? Dua. Yang pertama qadha, yang kedua apa? Yang kedua fidyah. Bapak setuju apa enggak kalau begitu? Nah, itu pilihan karena itu bukan kesimpulan yang disimpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, wallahu a'lam bissawab. Silakan Pak jika ada yang lain. Baik, memang kalau kita lihat penjelasan para ulama sebelum masuk bulan Ramadan itu, ya memang ada anjuran untuk segera mengqadha puasa yang dulu tidak dikerjakan. Itu ada anjuran. Karena termasuk sesuatu yang kurang baik meninggalkan utang sampai ke tahun berikutnya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan tidak masalah kalau tidak dikoto tahun ini bisa dikoto tahun depan. Ya, tapi itu bukan merupakan satu kebaikan, bukan merupakan satu yang dianjurkan. Sudah lewat 1 tahun masih ada utang. Maka siapapun yang hari ini masih ada utang puasanya dengan Allah Ta'ala, masih ada utang puasa 1 hari, 2 hari atau berapa hari, segera tunaikan utangnya, ya, karena ya puasa ketika kita tidak melakukan di bulan Ramadan selamanya menjadi apa Pak? Menjadi utang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ya puasa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan. Berbeda dengan sholat walaupun kata 4 mazhab harus diqadha, tapi kalau kita lihat dalil, ya secara khusus tidak ada perintah untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan karena pilihan. Ya, kecuali ya dia tinggalkan bukan karena pilihan. Ya seperti misalnya ada orang yang bangun subuh jam 8. Nah, dia meninggalkan sholat subuh tadi jam 5, pilihan dia bukan. Dia tidak sholat subuh gara-gara ketiduran. Ketika bangun jam 8 harus sholat nggak? Dan sholat jam 8-nya itu namanya apa? Sholat apa? Sholat duha? Bukan. Namanya tetap sholat subuh. Tapi subuhnya apa? Qadhaan namanya. Qadhaan. Mengqadha, mengganti yang tadi tidak dikerjakan. Ya, ada orang lupa. Dia lagi, kalau ibu-ibu mungkin belanja atau kerja nggak lihat jam, tiba-tiba sudah jam 4.
Berarti kalau sudah jam 4 yang lewat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Apakah dia harus sholat zuhur ketika itu atau tidak? Harus sholat zuhur ketika ingat. Ketika ingat. Karena tadi dia tidak sholat bukan karena pilihan dia, tapi karena lupa. Nah, mengkodok gara-gara lupa disyariatkan. Mengkodok gara-gara lupa disyariatkan. Dan itu semua ada dalil baik dari perbuatan Rasul maupun perbuatan para sahabat. Ya kalau kodok lewat waktu subuh seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Tidur beliau di sebuah lembah dengan para sahabat dan kemudian apa? Bangun-bangun sudah terbit matahari. Maka kata Rasulullah kepada para sahabatnya, ayo bergeser sedikit di tempat ini ada syaitan. Bergeser sedikit dan kemudian sholat subuh di tempat lain. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kodokan. Artinya apa? Mengganti yang lewat. Pilihan bukan karena ketiduran. Yang lupa seperti apa? Kejadian di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah gara-gara perang. Sibuk perang, akhirnya lupa mengerjakan apa? Sholat. Walaupun ada yang mengatakan bukan karena lupa, karena disibukkan. Ya sampai-sampai Umar itu marah banget gara-gara mereka, aku jadi lewat sholat. Maka sholat di luar waktu itu, walaupun misalnya di waktu sholat yang lain, itu namanya kodokan. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, yang melafatkan niat jangan salah lafaz. Yang melafatkan, tapi bagi yang tidak melafatkan aman-aman saja. Kan ada nawaitu, ya. Habis itu nanti kalau sholat apa, misalnya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, biasanya ada adaan yang disebutkan, ada nggak? Ada. Jangan sampai Bapak sholat jam 10 pagi, Bapak masih sebut adaan. Ya, azan dulu. Ya silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, sambil menunggu waktu sholat, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita sholat Isya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dalam mengqadha puasa itu kan biasanya dilakukan setelah Idul Fitri misalnya. Idul Fitri. Nah, biasanya setelah Idul Fitri kan orang mau sholat yang setelah 6 hari bulan Syawal gitu ya. Ya, Sintan min Syawal ya. Ya, jadi ketika mau melakukan itu prioritas apakah yang wajibnya dulu mengqadha dulu atau boleh Syawalan dulu baru nanti yang wajib kita tunaikan di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya. Prioritas Taib. yang mana? Itu Pak ya. Iya. Taib terkait dengan mengqadha puasa di bulan Syawal ya. Dan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena memang setelah puasa Ramadan, puasa yang disunnahkan pertama itu adalah Sintan min Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan Masya Allah, di antara keutamaannya apa? Orang yang puasa Ramadan dan kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh ya. Tasiyam midhar kata Rasulullah, seperti puasa satu tahun. Nah, tata caranya berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ya, apakah mendahulukan puasa 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal atau mengqadha dulu baru kemudian apa? Baru kemudian puasa Syawal. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi sekali lagi dari pendapat-pendapat itu punya dalil masing-masing ya. Ya di antaranya satu wajib, satu sunnah. Dan saya lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan dahulukan yang wajib baru kemudian kerjakan yang sunnah. Karena sampai kapanpun yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah, sampai kapanpun. Ya, secara umum amalan manusia yang wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah. Sedangkan yang sunnah dikerjakan membuat apa? Ya, nanti di antara keutamaannya dari amalan sunnah itu membuat Allah cinta kepada orang tersebut. Ya. Sedangkan amalan yang wajib, amalan itulah yang paling dicintai oleh Allah Taala. Ya, makanya saya menganjurkan kalau memang kita ada yang harus kita qadha dulu puasa wajibnya, ya. Baru kemudian apa? Baru kemudian ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun ada juga yang mengatakan, ya sudah saya qadha plus katanya, plus saya niat 2. Saya niat qadha dan saya niat apa? Saya niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada pendapat ulama yang seperti itu, tapi saya tidak menganjurkannya itu. Ya, karena di antara makna niat itu apa? Di antara makna niat itu adalah membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Walaupun ta'addud bin niyah dalam beberapa kasus itu dibolehkan, ta'addud bin niyah. Misalnya apa? Ada orang yang sholat tahiyatul masjid, di saat yang sama dia niat sholat sunnah qobliyah. Kan ada orang yang biasa sholat tahiyatul masjid kalau masuk masjid, tiba-tiba hari itu dia terlambat, nggak sempat lagi kalau sholat tahiyatul masjid, harus pilih tahiyatul masjid atau qobliyah subuh, harus pilih. Maka para ulama mengatakan untuk kasus seperti ini karena sama-sama sunnah boleh niat aja dua-duanya, Pak. Niat aja dua-duanya. Tahiyatul masjid plus apa, Pak? Qobliyah. Plus qobliyah. Itu kalau nggak ada waktu, Pak. Tapi waktunya masih lama, 10 menit lagi. Udah gabung aja lah. Pahalanya kira-kira gimana? Walaupun diberikan sama Allah, tapi apa, Pak? Ya mungkin Allah ketawa, Pak ya. Ini malas banget sih. Walaupun tahu boleh gabung niat, kenapa tidak memanfaatkan waktu yang masih ada, Pak ya? Ya. Tapi untuk wajib dan apa tadi?
dan sunnah, nah, itu sebaiknya tidak kita lakukan. Ya, artinya apa? Lakukan saja yang wajib dulu, qadha dulu, dan kemudian apa? Ikutkan setelah qadha selesai, kemudian apa? Lakukan puasa sitan min Syawal. Walaupun ada pendapat lain, Pak, karena puasa Syawal ini doyik, kalau bahasa usul fikih itu doyik, artinya apa? Dia sempit. Sedangkan qadha luas. Sedangkan qadha luas. Qadha itu 1 tahun, 11 bulan. Sedangkan Syawal cuma satu bulan. Nah, kata para ulama yang mengatakan puasa Syawal itu sempit, silahkan puasa Syawal dulu, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Artinya ada pendapat ulama, kayak saya katakan di awal tadi ikhtilaf, ada pendapat ulama mengatakan apa? Boleh juga kita puasa Syawal dulu, karena apa? Kasusnya dia itu sempit. Nah, sedangkan qadha bisa 11 bulan berikutnya. Tapi saran saya karena kalau kita lihat dari hadis secara umum, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang wajib. Ya, jangan sampai kita tadi sitan min Syawal dulu, habis itu meninggal, Pak. Ya kan? Kan kita nggak tahu, perkiraan kita itu masih bisa bulan besok, itu masih bisa bulan depan, masih bisa sampai bulan apa? Sebelum Ramadan tahun depan, gitu kan? Berarti di bulan Sya'ban tahun depan masih bisa pikiran kita. Tapi ternyata ya setelah 6 hari puasa Syawal meninggal, Pak. Berarti ada puasa wajib yang belum dilunasi. Makanya kalau saya lebih mendahulukan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kira waktu sudah habis, ya. Dan sebagai kesimpulan kajian kita pada hari ini, ya, qadha, fidyah dan juga kafarat, yaitu semuanya secara umum artinya pengganti. Cuma ada yang pengganti sebagai denda, ya, dan itu umumnya terjadi pada kafarat. Sedangkan untuk qadha dan fidyah itu mengganti apa yang kita tinggalkan. Puasa diperintahkan qadha, ada syariatnya. Sedangkan sholat khusus, sholat yang ditinggalkan karena tidur atau karena lupa atau karena apa, Pak? Ya karena tiba-tiba pingsan tidak sadar 1 hari, Pak, 1 hari. Wajib qadha nggak? Wajib qadha nggak? Kalau 2 hari gimana? 3 hari? Kan ada yang pingsan koma seminggu, sepekan. Wajib qadha nggak? Nah, itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi yang saya ambil apa? Kalau qadha 1 hari artinya apa? Tidak lebih dari 5 waktu sholat. Maka kalau 1 hari qadha yang hari itu. Tapi kalau sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, nah itu tidak perlu mengqadhanya. Artinya apa? Berarti memang itu dianggap apa, Pak? Orang kehilangan akal. Dan orang kehilangan akal wajib sholat kan? Tidak wajib sholat, ya. Apalagi gilanya 1 tahun, Pak. Ya, tidak perlu qadha. Tapi kalau seperti yang kita sebutkan tadi, minimal 1 hari, nah itu dianjurkan untuk qadha. Jadi begitu bangun langsung sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, yang kelima sholat isya. Habis itu tidur. Berarti sudah selesai kewajiban kita dengan Allah. Tapi jangan lupa niatnya. Kalau itu qadha, sebutkan qadhaan. Ya, sebutkan qadhaan. Jangan lupa, Pak. Apalagi yang suka niat tadi kan, niatnya dilafazkan. Dia pede banget sholat jam 8, Pak. Aku sholat subuh. Ya, kalau bahasa kita ya. Habis itu dia sebutkan apa? Adaan lillahi ta'ala, kata temannya yang samping yang dengar kan, yang suka lafaz niatnya terdengar, berarti kan kedengaran, Pak ya? Ini adaan sholat subuh jam 8, memang ada sholat subuh jam 8 kata gitu ya. Tapi kalau dia sebutkan qadhaan lillahi ta'ala, oh berarti dia terlambat
lambat bangun. Yang paling aman apa Bang? Yang paling aman niatnya di mana? Yang paling aman niatnya di hati aja Bang. Jadi nggak ketahuan dia itu lagi qadha sholat subuh atau lagi sholat duha. Itu yang paling aman. Makanya saya setuju kalau niat itu tidak perlu diucapkan, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk dilafalkan. Tapi itu ijtihad para ulama. Silahkan dipakai jika memang itu menguatkan kekhusyukan ibadah kita, silahkan dipakai. Tapi jangan sampai meyakini kalau tidak dipakai salat kita menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan hari ini yang saya sampaikan murni yang saya pelajari dan yang saya ingat yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi tidak ada PowerPoint khusus ya. Karena memang saya sampaikan dari awal tadi saya agak miskomunikasi sedikit ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak ada yang bertentangan dengan syariat secara umum yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Tapi secara umum kita sudah belajar, sudah belajar itu fidyah apa, sudah belajar itu qadha apa, sudah belajar itu kafarat apa. Tapi yang saya sampaikan hari ini yang tertempel di kepala. Alhamdulillah selesai juga Pak. Saya pikir tadi tak selesai ya. Tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.